Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang melakukan kunjungan dengan membesuk masyarakat Lam Toras yang dirawat di rumah sakit pasca konflik dengan PT Toba Plup Lestari atau TPL pada Senin malam 22 September 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan Kapolres Simalungun ke RSU Harapan di Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pemantang Siantar ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya penyeluruhan dalam menangani konflik yang terjadi. AKBP Marganda Aritonang melakukan wawancara dengan para korban, guna memberikan gambaran kepada petugas terkait tindak lanjut ke depan, dan bagaimana keadaan situasi di TKP pada saat terjadi keributan. Konflik antara PT TPL dengan masyarakat Nagori Sihaporas, kelompok Lam Toras, bermula pada Senin pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di areal konsesi PT TPL, Sektor Aek Nauli Desa Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Insiden ini menimbulkan korban yang kini telah menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolres menyampaikan seruan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Polres Simalungun telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam konflik sejak siang hari. Upaya mediasi juga telah dilakukan melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Kapolres mengungkapkan bahwa akar permasalahan telah berlangsung sekitar tahun 2015 sampai saat ini. Permasalahan dimulai dari masing-masing pihak yang saling mengeklaim lahan yang berada di desa Sihaporas tersebut. Untuk mengatasi situasi ini, Kapolda Sumatera Utara telah memberikan dukungan penuh dan memberikan perintah kepada Polres Simalungun untuk melakukan pengamanan secara menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, dijadwalkan akan ada pertemuan pada hari Rabu antara Forkopimda Simalungun dengan kedua belah pihak dan para tokoh di Pemkab Simalungun untuk mencari solusi komprehensif. Kejadian gesekan antara TPL, baik petugasnya dan masyarakat di Sihaporas, khususnya kelompok Lam Toras. Tadi siang kita sudah melakukan upaya pengamanan untuk menarik kedua belah pihak dari lokasi konflik untuk meminimalisir korban. Tepat sekitar pukul 14 kurang lebih tadi kita sudah berhasil mengosongkan lokasi, baik dari masyarakat yang sudah terlebih dahulu kembali ke kampungnya. Kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Pangulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik, sehingga ke depan kejadian yang sama tidak terulang kembali. Dan direncanakan akan ada tindak lanjut berupa pertemuan yang direncanakan pada hari Rabu nanti dengan seluruh Forkopimda dengan masing-masing pihak dan tokoh-tokoh yang akan kita undang di Pemkab Simalungun. Kemudian Bapak Kapolda secara khusus sudah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh, dan sudah dikirimkan perbantuan kepada kami sebanyak 1 kompi Brimob untuk melakukan pengamanan dan menjamin situasi aman, sehingga kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan aktivitas. Dari Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polri melalui Divisi Humas Polri menggelar pembinaan kesehatan mental personel dan analisis evaluasi kinerja bidang kehumasan tahun anggaran 2025 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Rabu pagi 24 September 2025. Dalam arahannya, Kadif Humas Polri menegaskan pentingnya keseimbangan antara kinerja kehumasan yang semakin kompleks dengan kondisi mental yang sehat bagi seluruh personel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, turut hadir jajaran penata kehumasan, para kepala biro dan kepala bagian divisi Humas Polri. Sebanyak 78 personel divisi Humas Polri mengikuti secara tatap muka dan Humas Polda di seluruh Indonesia berpartisipasi secara daring. Dalam arahannya, Kadif Humas Polri menegaskan pentingnya keseimbangan antara kinerja kehumasan yang semakin kompleks dengan kondisi mental yang sehat bagi seluruh personel. Selain itu, Humas Polri memiliki peran signifikan dan sentral di institusi dalam mendokumentasikan pelayanan kepolisian agar tersampaikan secara transparan dan humanis kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas kehumasan yang diemban oleh kita semua, bahwa Humas mempunyai tugas yang cukup signifikan dan cukup sentral dalam institusi kepolisian. Seperti apapun peristiwa di kepolisian, Humas harus mampu menyampaikan atau memotret peristiwa itu untuk disampaikan kepada publik, sehingga pesan yang ingin disampaikan tadi bisa tersampaikan dengan baik atau diterima. Bukan hanya dikirim, tetapi betul-betul nyampe ke masyarakat. Bukan hanya send, tapi harus deliver ke masyarakat. Itu semua membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang cukup dan tidak boleh luntur, sehingga sejalan dengan perkembangan dunia kepolisian tentunya mengalami dinamika yang naik dan turun. Kadif Humas Polri juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan SPIT Media Hub yang sejak tahun 2022 menjadi sarana dokumentasi dedikasi personel Polri, baik di kewilayahan maupun Mabes Polri. Bahwa seluruh anggota Polri, dimanapun berada, dimanapun bertugas, harus mampu untuk memuliakan profesi kepolisian. Polisi dan PNS Polri yang ada di institusi kepolisian, baik di Mabes Polri maupun di kewilayahan, baik itu Polda, Polres, Polsek, ataupun mungkin Babin Kamtibmas dan keluarganya, wajib memuliakan profesi kepolisian. Dengan adanya Humas Polri, maka diharapkan bisa kita seperti manusia yang normal. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa berpikir, dan kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Maka dari itu, sering saya sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi tentunya akan mempermudah, mempercepat, mempersingkat dan menyempurnakan pekerjaan kita. Saya sangat berharap banyak kepada Bang Cahyono, Karo PID, untuk bisa mengcapture tugas-tugas kepolisian. Kita sudah punya produk sejak 2022 dengan hebat dan sangat luar biasa, yang namanya adalah SPIT Media Hub, Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu. Sistem pengelolaan informasi terpadu di kepolisian ini dalam bentuk aplikasi untuk bisa mengcapture tugas-tugas kepolisian. Kegiatan ini juga diisi dengan materi penguatan dari internal Polri. Para Kepala Biro Divisi Humas menyampaikan pokok bahasan seputar media monitoring, media handling, dan media relation. Selain itu, narasumber eksternal dari ISQ memberikan pembekalan tentang penguatan kesehatan mental bagi seluruh personel Humas Polri. Melalui forum pembinaan dan ANEF ini, Humas Polri diharapkan semakin mampu menyusun strategi komunikasi yang efektif. Selain menjaga profesionalisme dan transparansi informasi, kegiatan ini juga mendorong kesejahteraan psikologis anggota Humas Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.